Oke, aduh pagi-pagi mengawali hari minum dulu Hasanah, ngopi dulu. Budi suka minum ya Bud ya? Iya, aku suka minum. Kalau aku tuh sebenarnya malas minum Bud. Nggak boleh kalau nggak suka minum, harus minum. Kan kita ada ukurannya, minimal 2 liter per hari. Mau tahu kenapa aku malas minum? Kenapa? Kalau minum air putih tuh ya terutama, cepet kali langsung bolak-balik kamar mandi. Sampai kali aku Bersyukurlah Hasanah harusnya sering-sering buang air kecil. Di luaran sana orang nggak bisa buang air kecil, hemodialisis lagi dia. Iya ya, cuci darah itu ya kan. Ih, serem juga ya Bud ya. Bersyukur kayak gitu. Iya sih. Takut Jadi aku, Bud. banyak minum, kalau minum kita tuh lebih rileks, lebih enak, lebih enjoy lagi menjalani setiap hari-hari. Bener banget yang dibilang Kau Budi. sehat kan? Alhamdulillah sehat. Tapi kan Bud, belakangan ini kadang apa ya? Aku juga nggak tahu sih, karena mungkin aku males gitu ya ke kamar mandi, jadi sering ku tahan-tahan pipisku. Is, kok bisa kok nahan pipis? Itulah Budi, makanya kadang nyeri gitu Bud, Nyari di bagian? pinggang. Terus habis itu perutku kadang juga sakit. Kenapa ya Bud ya? Aduh, inilah yang kayak gini. Awak takut kali kawan awak pada berpenyakitan semua kayak gini. Bud, tapi kan kadang kalau perempuan kan mau mens kayak gitu juga sih Oh Bud. iya, itu nyeri pinggangmu yang kayak mana? Apakah di pinggang aja gitu kan? Atau dia menjalar ke punggung, ke perut bawah? Kalau aku yang ngerasain sih masih di pinggang aja, belum Masih di jalan pinggang aja, belum kemana-mana. menjalar kemana-mana. Tapi ini kayak mana? Kondisi pipismu gimana? Aman? Aman sih, dari Warnanya? warnanya juga masih jernih. Masih gitu. jernih? Nggak ada merah-merah Cuman gitu? kalau aku yang males sekali minum itu mungkin agak-agak keruh gitu lah dia. Aduh, jangan kayak Itu gitu takut loh, dehidrasi ya. Ya kan, bahaya awak juga ya malah kan? lebih takutnya ada batu ginjal nanti itu. Takut Tuh, loh. ada Bud. batu di saluran ginjal atau saluran kemih. Kayaknya aku butuh lah Bud, seseorang pengen konsultasi gitu Bud. Ada nggak sih dokter yang bisa Budi hadirkan gitu? Karena hari ini kita tuh masih di Rumah Sakit Adam Malik ya, tentunya Hasanah itu bisa sharing terkait dengan keluhan-keluhan yang Wah, terjadi, keren yang banget, Budi. dirasakan kayak gitu. Nah, karena kalau kita di sini itu langsung dari ahlinya, jadi kita Bener banget. update informasi kesehatan itu langsung dari dokter-dokter hebat yang ada di Rumah Sakit Adam Malik. Waduh, keren banget. Gitu. Nah, ya udahlah kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah yuk. Ayo, Udah pada ayo. nunggu ini. Udah ya nungguin kan? kita. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar, Gimana pemirsa? kabarnya ya? Semoga Mudah-mudahan selalu, selalu dalam keadaan sehat. Benar-benar. Dan tentunya pasti semangat menjalani beragam aktivitas walaupun aktivitasnya padat. Padat gitu ya, dari Tapi pagi tetap sampai sore. Harus semangat, harus lebih menikmati dan mensyukuri. Itu yang paling penting. bener banget. Ya kan? Karena di luar sana mungkin orang sibuk-sibuk nyari aktivitas gitu ya Iya. kan. Kalau Nggak kayak ada kita juga ya aktivitasnya kan. gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, disyukuri, bener. begitu. Nah, mengingat hari ini kayaknya Hasanah itu Punya keluhan. ingin konsul ya. Iya benar. Karena ada keluhan nyeri pinggang kayak gitu. Terus kadang ada juga Di bagian bawah perut itu sakit, kayak gitu. Suka gitu. nahan-nahan Pipis. nggak suka minum ya kan. Kayaknya langsung aja nih kita dari bidang urologi ya. Dokter spesialis urologi nih yang akan kita Waduh, keren hadirkan. banget. Siapa Budi? Oke, nah pemirsa, tentunya kita akan mengupdate informasi seputar kesehatan selalu ya, langsung dari para ahlinya. Dan hari ini kita akan undang ada Dr. Muhammad Haritsyah Warli, spesialis urologi. Ya. Oke, nah ini dia dokter kita hari ini, Hasanah. Selamat pagi dokter. Tuh, pagi. Dokternya masih muda sekali kan, ya. cakep. Sini di tengah Sini, dokter. di tengah dulu dokter. Nah, Iya. dokter ini sahabat saya namanya Hasanah. Dia tuh suka nahan pipis loh dok. Terus kemudian dia itu kalau udah nahan pipis gitu kan dok, suka nyeri pinggang gitu. Iya dok. Itu gimana itu dok? Apakah sudah kita bisa kabari nih dok untuk penggali kubur gitu? Jahat banget sih dulu, Budi. jangan buru-buru. Belum waktunya kan dok. Iya, jadi kalau misalnya ada keluhan nyeri pinggang, terutama disertai dengan gangguan buang air kecil, itu harus dikaji dulu lebih dalam apakah penyebab nyeri pinggangnya itu dari bidang urologi atau bukan. Oh karena ada juga yang lainnya ya dok ya? Iya, penyebab nyeri pinggang yang penyebabnya bukan urologi banyak. Urologi salah satunya dan salah satu yang paling sering juga terjadi di masyarakat. Oke. Karena nyeri pinggang karena kecapean bisa juga Bisa ya juga. dok? Bisa, ya? bisa. Makan berat Bisa. gitu. Siapa tahu beban hidupnya Berat gitu ya. kan? Tulang punggung misalnya. Iya bisa jadi. Oke, nah biar lebih enak lagi ngobrol sambil duduk aja kali Oke, ya. silakan, dokter. Thank you. Nah,
gitu. Ini kalau dokternya kayak gini, Hasanah saya yakin Makin dan semangat. percaya, nggak hanya semangat. Minum terus nanti Pasien dari awal begitu sampai akhir. langsung natap gini kayaknya, oh ya dok kayaknya udah sembuh dok. Apalagi masih muda ya. Iya. Ini enaknya disapa apa nih Dokter dokter? Hari. Dokter Hari. Iya. Wah. Oke. Nah, pemirsa kita sudah bersama dengan Dokter Ari dan tentunya hari ini tema kita adalah tata laksana terkini batu saluran Saluran kemih. Nah, oke dok, sebelum kita ngobrol, karena pembahasan ini agak sedikit lebih dalam gitu Iya, ya dok. dan lebih kita spesifik minum dulu juga kali kan? ya dok Iya, ya, ngopi-ngopi biar lebih dulu rileks ya, lagi Dok, ya. gitu. Nah, buat pemirsa yang ada di rumah sembari menyaksikan kita, jangan lupa diambil juga minumannya, makanannya, biar lebih enjoy lagi menyaksikan kita di sini. Karena tentunya hari ini kita akan berbagi informasi nih yang suka nyeri pinggang Bener, gitu ya yang punya kan. keluhan lah pokoknya ya. Apalagi nih buat pemirsa yang memiliki kebiasaan seperti Hasanah ya, suka nahan pipis, apalagi minumnya juga kurang. Ini bahaya banget ini ya kan Bud, harus dihindarin ini. Benar, ini saluran ginjal, saluran kemih itu Iya. harus diwanti-wanti, waspada. Iya, harus diwaspadain ya oleh masyarakat. Benar, Benar. gitu. Nah, dok, kita mau nanya nih dok, ini kasus daripada batu saluran kemih ini gimana dok perkembangannya? Kalau kasusnya sendiri itu sangat banyak ya, dan di masyarakat terutama di Indonesia ya, karena memang kita tinggal di daerah yang tropis ini, kita memang sudah ada sangat beresiko untuk terkena penyakit ini gitu. Jadi kejadiannya banyak di masyarakat dan seringkali banyak juga yang nggak ada keluhan gitu. Tiba-tiba langsung tiba-tiba kena ya, ini. Dok? Tiba-tiba udah ada atau tiba-tiba batunya udah ada tanpa sebelumnya pernah ada tahu atau nggak ada gejala dan lain-lain gitu. Oke. Itu gimana ceritanya tuh dok? Kalau untuk yang tanpa gejala, jadi Misalnya tiba-tiba kita medical check up atau datang ke dokter, tiba-tiba di USG terus oh ternyata ada batunya, kita nggak tahu gitu. Kalau tadi batu gio enak ya dok ya, bisa dibuat bisa cincin. usaha juga ya kan? Ini batunya malah batu. Batu kemih, jadi bahaya ya Iya. kan? Dok, ini kan rata-rata ya dok ya. Apa namanya gejalanya itu adalah nyeri pinggang ya dok ya. Betul. Ini kan banyak juga orang dengan nyeri pinggang yang lainnya gitu. Iya. Salah satunya Yang kalau membedakan itu perempuan, apa sih dok? Nyeri kalau pinggang? perempuan kan kalau mau jadwal menstruasi kadang juga ada nyeri pinggang, Iya. sakit perut. Nah, Jadi seperti itu, Dok. berdasarkan letak keluhannya, berdasarkan keluhan, biasanya nyeri pinggang yang disebabkan oleh ginjal, terutama ginjal yang kita katakan tuh obstruksi ya, ginjal yang tersumbat karena batu, itu biasanya nyerinya spesifik, itu nyerinya sangat hebat, mendadak, tiba-tiba, kemudian nyerinya ada penjalaran, kemudian biasanya ada disertai dengan keluhan-keluhan lain seperti mual, muntah, perutnya sebah, nggak enak gitu. Terus kalau nyerinya itu menjalar bisa sampai ke daerah selap paha, kemaluan dan lain-lain. Biasanya kita membedakannya gitu. Kalau misalnya nyeri yang biasanya karena tulang belakang atau otot, misalnya nyerinya itu terutama kalau dia berubah posisi, kemudian menjalarnya ke daerah paha, terus kemudian biasanya kalau kita ada bergerak dan lain-lain itu dia baru sakit, misalnya dari tidur ke duduk atau duduk ke Perubahan berdiri, posisi ya, itu Dok, yang biasanya bukan dari ginjal tuh seperti itu. Tapi kalau yang dari ginjal biasanya dia ada keluhan-keluhan abdomen ya, kita bilang keluhan perut ya, jadi kayak mual, gak enak perutnya, sebah gitu-gitu. Yang paling ciri khasnya apa tuh dok? Itu nyerinya tiba-tiba Jalannya. dan Jalannya sangat tadi. hebat gitu ya. Oh. Nyerinya sangat intensitas nyerinya tuh hebat ya. Gitu. Kalau katanya imbang-imbang kayak sakit orang melahirkan, saya juga nggak tahu ya katanya. Saya juga belum pernah. Bagi yang perempuan yang merasakan mungkin, ya, Dok, ya. mungkin kayak gitu. Ini Hasanah yang udah pernah gimana? Nyerinya sama nggak? Kan saya prosesnya beda. Oh iya, kamu sesar ya? Iya. Oh, iya. Ya udah maaf lah kalau gitu Hasanah. Tapi kalau dari segi epidemiologi berdasarkan orang nih dok, banyaknya laki-laki atau perempuan yang Laki-laki terkena? lebih banyak. Oh, laki-laki. Kenapa Laki-laki dok? lebih sering. Hati-hati ya Budi. Ya, jadi jadi takut laki-laki memang lebih sering secara epidemiologi lebih sering terkena batu ya, di luar dari memang kita sendiri yang memang orang Indonesia lebih dominan untuk terkena batu karena kita tinggal di iklim yang tropis. Laki-laki lebih sering terkena penyakit ini ya, meskipun bedanya tuh nggak jauh ya, kurang lebih sama, tapi ya mungkin ada lebih sering kecenderungan laki-laki sih ya. Oke. Untuk usianya sendiri, adakah
perbedaan gitu. Bahkan anak-anak juga ada. Iya, gitu. jadi gini, karena penyebabnya itu sangat banyak ya, bisa jadi faktor metabolik dan lain-lain. Mulai dari anak-anak kecil juga ada. Oh, ada ya, juga, Dok? ada umur setahun, 2 tahun yang ada batunya juga ada. Sampai yang usia umur dewasa, tua, lansia juga semuanya memungkinkan untuk ada batu. Oh, Gitu, oke. ya. Dok, apa sih yang menyebabkan terbentuknya batu di dalam ginjal atau di saluran kemih tersebut? Oke. Apakah itu juga ada faktor dari keturunan gen Iya, orang tua? jadi ada bisa di mana kalau misalnya orang yang keluarga dekatnya ada batu bisa jadi juga. Oke. Oh, ada faktor ada genetik. ya seperti itu bisa juga, dan orang yang pernah batu itu juga bisa berulang ya berdasarkan kegangguan metabolik dari tubuhnya sendiri. Apakah kita itu termasuk dalam orang-orang yang memang Berpotensi beresiko ya. tinggi untuk mengalami batu saluran kemih. Oke, nah, karena kan kita kan memang nggak mungkin minum batu atau makan batu gitu Iya, ya, Dok, kok ya. tiba-tiba muncul ada batunya itu batu. terbentuknya itu Terbentuknya. dari mana? Apakah mineral-mineral yang Oke, tidak batu itu tersaring pada atau prinsipnya gimana, ginjal itu adalah organ yang diciptakan untuk membuang sisa metabolisme dari tubuh Oke. ya. Di kondisi-kondisi di mana urin yang dihasilkan dari ginjal itu kan yang menghasilkan urin ya atau air seni ya. Dia bentuknya itu asam atau pekat, dia akan menyebabkan molekul-molekul kristal-kristal dari tubuh itu mengendap. Ya, kemudian endapan itu akan bergabung satu dengan yang lain menjadi membentuk satu form yang lebih besar, kristal yang besar. Nah, kristal yang besar itu yang kita sebut sebagai batu kalau Batunya batu. tadi ya. Karena kan batu juga kalau misalnya yang di luar tubuh juga itu kan awalnya terbentuk dari kristal-kristal kecil yang kemudian bergabung menjadi ya. menjadi satu struktur namanya batu. Oke, nah itu ukurannya beda-beda, Dok? Ukurannya sangat beda-beda. Oke, nah Paling minimal berapa, dokter? Dia Yang- awalnya bisa jadi bentuk kristal itu serpihan kecil yang tidak kasat mata, kemudian dia lama-lama bisa bergabung menumpuk menjadi gitu ya, ya. Dok? Nah, biasanya, Dok, yang sudah menimbulkan gejala itu ukurannya di berapa gitu? Oke, jadi kalau misalnya batu itu dia letaknya di ginjal, dia mungkin menimbulkan gejalanya yang ringan, Ringan. gitu ya. Tapi kalau misalnya batunya itu menyebabkan sumbatan di saluran ginjal, maka dia kecil pun dia bisa menimbulkan keluhan nyeri yang hebat. Mungkin kira-kira setengah senti lebih gitu dia udah menimbulkan keluhan. Oke, jadi tergantung juga ya letaknya ini di mana gitu. Iya ya, Dok, betul. ya? Jadi batu ini sangat beda-beda tiap orang, nggak bisa Disamakan pukul gitu, nggak rata bisa. gitu ya. Jadi sangat bergantung pada ukurannya, letaknya dan lain-lain, sehingga orang bisa mengalami keluhan yang berbeda. Padahal saya batu, nih Budi ada batu atau Hasanah ada batu, tapi kita punya ukuran yang berbeda, letak yang berbeda, makanya nanti dokter akan pengobatannya juga berbeda. Jadi Oke. pengobatannya sangat-sangat bergantung pada masing-masing individu. Tata laksananya Oke, berbeda tata gitu laksananya ya, Dok, berbeda. ya. Nah, baik. Nah, ini ngomongin masalah tata laksana nih, Dok. Nah, ini pemirsa yang ada di rumah juga penasaran ini. Kira-kira gimana cara dokter untuk mengambil atau mengeluarkan batu tersebut ini, Iya, Dok? apakah melalui obat-obatan batunya Oke, jadi hancur atau gimana? jadi untuk tata laksana batu ini itu tadi saya bilang sangat bergantung pada person to person sangat berbeda ya, bergantung pada ukuran batunya, letak batunya, fungsi ginjal pasiennya, kondisi klinisnya dan lain-lain ya, gitu. Tapi memang obat-obatan yang dibuat itu dia fungsinya untuk membantu batunya untuk bisa dikeluarkan secara alami. Karena Oke. batu itu kalau ukurannya kecil, dia ukurannya sebenarnya bisa keluar dengan sendirinya. Gitu. Melalui saluran saluran kemih gitu pas ya, kita Dok, ya? buang air Iya kecil, Dok. benar. Mungkin selama ini kita juga pernah keluar batu, tapi karena ukuran sangat kecil kita Kita nggak sadar. tahu ya, kita nggak Saking terasa. mungkin urin kita deras sehingga ukurannya kira-kira 2 mili dan lain-lain, dia keluar kita nggak sadar, bisa aja gitu. Itu tadi saya bilang karena dia bergantung ukurannya, kalau ukuran agak besar mungkin kita tahu ya Tahu, gitu. Tapi kalau ukuran yang besar gitu, Dok, itu gimana cara? Kalau ukuran yang besar, memang ada sangat banyak modalitas tindakan yang kita punya untuk tata laksana batu ya. Zaman dulu mungkin sebelum tahun 1990-an ya. Udah lahir Hasanah? 98. Ya mungkin Masih sebelum 90-an tahun masih di 2000 awang-awang. mungkin pada zaman itu
batu tuh orang dokter masih dioperasi. Iya, bedah ginjal masih bedah. langsung. Iya, di bedah dan Oke. di bedahnya secara terbuka ya. Besar gitu ya. Saat ini dengan berkembangnya teknologi dan lain-lain, maka sudah banyak modalitas yang diciptakan sehingga tata laksana batu itu mungkin untuk dioperasi terbuka persentasenya jadi sangat kecil. Oke. Gitu. Jadi sangat banyak modalitas teknologi yang diciptakan agar supaya tata laksana batu ini lebih minimal invasif namanya. Oke, Jadi baik. lebih resiko kepada pasiennya lebih sedikit dengan angka keberhasilannya yang lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Baik. Oke. Nah, pemirsa tentu ini menarik sekali ya pembahasan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap steady with doctor karena setelah ini nantinya akan ada paparan materi secara lebih detail dari Dr. Hari. Jangan kemana-mana, kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Medical Spend. Spend. Oke, balik lagi bersama dengan kita di With Doctor. Dokter, hidup sehat untuk Anda dan kita semua. Nah, pemirsa, kita masih bersama dengan Dr. Muhammad Harith Syawarli, spesialis urologi, dan tema kita masih sama, yakni tata laksana terkini batu saluran kemih. Kalau tadi kita udah berbincang bersama dengan Dr. Hari ya, bahwasannya memang tata laksana ini tergantung daripada letaknya ya, Dok, letak dari batunya. kemudian juga besaran batunya juga ya. Tapi kalau misalkan, Dok, itu batu itu udah keluar tuh, ada potensi untuk kambuh lagi nggak, Dok? Oh iya, jadi dalam 5 tahun orang yang pernah batu itu biasanya akan berulang 60-70% orang dia akan berulang. Oke. Untuk efek sampingnya sendiri setelah penanganan dari batu itu sendiri ada nggak, Dok? Efek samping atau komplikasi penyakit lainnya? Harusnya sih enggak ya, tapi kita jadi kalau misalnya urusannya udah batunya udah beres, kita tinggal menjaga gimana caranya dia nggak muncul lagi. Gitu. Atau misalnya kalau dia muncul pun kita udah tahu dalam kondisi yang ukurannya masih kecil, sehingga kita lebih gampang untuk mengatasinya dibanding dia muncul dalam kondisi besar lagi. Oke, baik. Nah, tentunya sesuai dengan janji kita pemirsa bahwa Dr. Hari akan memberikan paparan materi ya yang sangat detail. Jadi mari bersama kita simak nih paparan dari Dr. Hari. Baik, Sudah Dokter, siap, Dok? silakan, Dok. Silakan, Dokter. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Oke, Dok. jadi hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai tata laksana terkini batu saluran kemih ya. Kita dari divisi urologi dari uronefrologi Rumah Sakit Adam Malik ya. Jadi sebelumnya saya mungkin mau kasih sedikit gambaran urologi itu apa sih sebenarnya ya. Jadi mungkin nggak banyak orang yang tahu dokter spesialis urologi ini dokter apa ya. Jadi dokter urologi itu adalah dokter yang mempelajari cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang ginjal dan saluran kemih pada laki-laki dan perempuan serta saluran reproduksi pada pria ya. Jadi kalau misalnya ada masalah dalam hal ginjal dan saluran kemih baik laki-laki maupun perempuan atau masalah reproduksi pria itu berobatnya ke dokter urologi. Oke, next. Oke, jadi mengenai masalah batu ginjal atau batu saluran kemih ya, karena batu itu bisa munculnya nggak cuma di ginjal ya, batu itu bisa muncul di banyak tempat di saluran kemih, mulai dari ginjal, kemudian batunya bisa turun di ureter, atau kemudian batu itu muncul di kandung kemih ya, sampai bisa dikeluarkan. Jadi batu itu disebabkan karena sisa metabolisme tubuh dalam urin mengendap, yang tadi sudah sempat kita bahas sebelumnya ya. Jadi dia awalnya muncul dalam bentuk kristal yang kecil, kemudian dengan berbagai faktor metabolik dia kemudian bersatu, mengendap, dan kemudian bersatu satu sama lainnya membentuk satu struktur yang lebih besar yang kita sebut sebagai batu ya. Di dunia ini batu ginjal itu prevalensinya 7-13% orang itu ada batu. Nah, yang perlu kita lihat seperti yang ada di peta ini ya. Jadi yang di daerah yang berwarna merah ini adalah daerah stone belt namanya ya. Jadi kalau di bumi ini ada beltnya atau kayak ikat pinggangnya. Jadi di daerah belt itu adalah daerah-daerah yang masyarakatnya beresiko untuk terkena batu saluran kemih. Nah, Indonesia dilewati oleh belt ini. Ya, karena kita tinggal di Indonesia, berarti prevalensi kita untuk terkena batu itu 10-15%. Karena dipengaruhi oleh iklim yang tropis dan lingkungan. Sama seperti orang-orang yang ada di daerah India, Afrika, dan Amerika Selatan. Next. Oke, banyak
faktor dan penyebab yang bisa menyebabkan batu saluran kemih, laki-laki memang lebih beresiko, kemudian ada gangguan anatomi yang menyebabkan obstruksi atau kelainan bentuk ginjal, penyakit komorbid seperti penyakit metabolik paling sering itu seperti kadar asam urat yang tinggi, kemudian sering infeksi saluran kemih yang berulang, dan obat-obatan. Faktor lain yang menjadi pencetus ya, bukan faktor penyebab utama, adalah faktor gaya hidup atau kebiasaan, misalnya kurang minum, jarang olahraga, kemudian makan makanan yang tinggi mengandung asam urat, kalsium, dan lain-lain. Oke, next. Nah, apa gejalanya kalau kita terkena batu saluran kemih? Paling sering tanpa keluhan atau tanpa gejala ya. Kenapa? Karena batu itu misalnya letaknya di ginjal yang tidak menimbulkan sumbatan sehingga dia tidak menimbulkan keluhan apa-apa. Nah, pada orang-orang yang batunya itu menyebabkan sumbatan pada ginjal, dia akan menimbulkan keluhan sakit pinggang, nyeri saat buang air kecil, kemudian buang air kecilnya mungkin berdarah. Kemudian pada pasien yang punya batu di kandung kemih atau di saluran uretra namanya, bisa ada keluhan retensi urin atau tidak bisa BAK sama sekali. Atau kalau misalnya dia menyumbat saluran ginjal, bisa menyebabkan ginjalnya menjadi tidak bisa memproduksi urin atau anuria ya. Kondisi-kondisi lain yang menyebabkan batu yang bisa jadi pasien karena suatu obstruksi ya, menyebabkan keluhan demam dan menyebabkan keluhan infeksi dari saluran kencing dan sampai bisa menurunkan fungsi ginjal. Next. Nah, ini nyeri akibat, kalau nyeri pinggang karena ginjal biasanya kita menyebutnya sebagai nyeri kolik ya. Nyeri itu nyeri hebat akibat ada sumbatan pada saluran ginjal yang menyebabkan ginjalnya menjadi membengkak. Nyerinya itu sifatnya tajam, mendadak. Kemudian nyerinya itu ada penjalaran, ya penjalarannya bisa ke area depan dari perut atau sampai ke daerah selangkangan atau daerah sepanjang ureter itu berjalan dia akan menimbulkan keluhan nyeri. Next. Nah, selain nyeri tajam, menjalar, nyerinya juga hilang timbul, dia juga ada gejala-gejala lain seperti mual dan muntah, urin berwarna kemerahan, dan juga demam yang artinya batu itu sudah menimbulkan infeksi pada tubuh. Next. Nah, apa yang biasanya kita kerjakan? Dokter kalau misalnya ada keluhan seperti itu, maka dokter akan paling mudah di USG. Ya, di USG untuk melihat apakah ada batu yang kelihatan. Atau gambaran yang bisa muncul seperti gambaran ginjal yang bengkak karena batu itu menyumbat saluran ginjalnya. Tapi USG ini kan pemeriksaan awal ya, biasanya dokter mengerjakan USG karena di poli dokter udah ada USG, jadi dokternya bisa periksa ya. Kemudian biasanya kalau untuk bakunya, pemeriksaan yang paling bagus untuk batu kita CT scan. Karena CT scan ini kita bisa melihat secara utuh bagaimana bentuk ginjalnya kanan dan kiri, kemudian menentukan lokasi batunya, ukuran batunya, dan lain-lain. Kenapa? Karena dari hasil CT scan ini dokter baru bisa mempertimbangkan apa tata laksana yang pas untuk pasiennya. Karena bergantung pada letak batunya, kondisi ginjalnya, ukuran batunya, dan lain-lain. Next. Nah, ini tadi saya katakan. Tata laksana apa yang sesuai dengan batu yang saya punya? Kalau kita sakit batu saluran kemih ya. Ditentukan oleh jenis dan lokasi batunya, gejala dan keluhannya, bagaimana bentuk anatomi dari ginjalnya, kemudian apakah pasiennya ada penyakit lain selain ini, kemudian bagaimana fungsi ginjalnya. Ini semua pilihan tata laksananya, ya, mulai dari hanya diobservasi saja, makan obat, terus kemudian masuk ke tindakan yang lebih tindakan seperti ESWL, kemudian tindakan endourologi, sampai operasi terbuka. Ini yang makin ke sini tindakannya makin invasif, makin ke sana makin minimal invasif, ya. Gitu. Next. Oke, kalau untuk terapi obat kita gunakan namanya medical expulsive therapy. Itu membantu untuk mengeluarkan batu, ya. Jadi kalau misalnya ada batunya yang nyangkut di saluran ginjalnya atau ureternya, maka diharapkan batu itu bisa keluar sendiri dengan cara kita kasih obat supaya
salurannya melebar ya. Itu angka keberhasilannya tinggi, cukup tinggi sekitar 80% kalau ukuran batunya semakin kecil dan letak batunya semakin distal, semakin dekat dengan kandung kencing, maka angka keberhasilannya semakin tinggi. Tapi semakin besar ukuran batunya atau semakin dekat dengan ginjal batunya, maka angka keberhasilannya semakin turun ya. Kemudian untuk batu-batu yang terbuat dari asam urat, karena dia pH-nya asam sehingga dia membentuk batu, maka kita berikan kalsium sitrat atau sodium bikarbonat supaya kondisi urinnya jadi basah sehingga tidak terjadi pembentukan batu ya. Tapi ini hanya untuk mencegah supaya batunya tidak terbentuk. Tapi kalau batunya sudah terbentuk udah nggak bisa lagi gitu. Kemudian untuk gejalanya ya seperti biasa, karena pasiennya misalnya nyeri pinggang dan lain-lain, tetap kita berikan obat-obatan simptomatis ya. Next. Nah, ini adalah panduan ya, panduan tata laksana batu yang dipakai di seluruh dunia. Ini sama, ini dari Eropa yang juga dianut di Indonesia ya. Jadi pilihannya seperti yang tadi, ini bergantung pada letak-letak batunya ya. Gitu. Oke, next. Skemanya ya. Banyak yang Iya, karena bergantung pada letak batunya ya. Oke, kita akan fokus ke yang 4 ini ya, ada ESWL, ada URS dan RIRS serta PCNL ya. Jadi ini semua untuk tata laksana yang ESWL dan PCNL biasanya kita kerjakan untuk batu di ginjal, dan RIRS untuk batu di ginjal, yang URS untuk batu di saluran ginjal atau di ureter namanya ya. Oke, kita mulai dari yang sederhana sekali yaitu ESWL ya. ESWL ini adalah suatu model. Next. Oke, ESWL ini alatnya seperti ini. Ini terletak ada di poli, biasanya di poli rawat jalan, di mana prosedurnya nanti pasiennya akan tidur di meja ini, kemudian alatnya akan diarahkan ke pinggangnya, ke ginjalnya. Mungkin bisa di-play video yang di sini ya. Jadi nanti diharapkan dengan gelombang kejut yang diberikan oleh dari alat ini, diharapkan batunya akan dissolve, akan pecah. Gitu. Nah, Bagaimana? back dulu. Boleh. Nah, tapi memang videonya yang ini tadi. Oke, nah tapi kesulitannya untuk yang prosedur tadi adalah nggak semua batu bisa dikerjakan seperti itu ya. Bergantung pada dia efektifnya pada batu-batu yang tidak terlalu keras. Jadi kerasnya batu itu juga menentukan keberhasilan atau tidak batunya di ESWL, dan biasanya ESWL itu hanya kita kerjakan pada batu-batu yang ukurannya kecil. Jadi kecil dan batunya rapuh, lunak, maka kita bisa pilih untuk itu. Ya, gitu. Nah, untuk yang kedua ini adalah URS ya. URS ini adalah satu prosedur kalau orang awam bilangnya nih batunya di laser. Ya, di laser. Jadi akan ada alat yang masuk ke saluran ginjalnya, kemudian untuk melihat batunya, kemudian batunya akan hancur seperti ini, menjadi debu-debu kecil ya. Ini alat kita, kemudian batunya akan pecah dan dihancurkan menjadi batu-batu yang kecil. Oke, next. Nah, ini adalah teknik PCNL ya. PCNL ini adalah tindakan yang dikerjakan pada batu ginjal yang ukurannya cukup besar. Yang kita katakan cukup besar itu biasanya adalah di atas 2 cm. Ya, jadi kalau untuk batu yang di atas 2 cm, rasanya kalau untuk di laser dari bawah, dari dalam itu kurang efektif. Jadi kita buat kita buat PCNL di mana kita buat sayatan di pinggangnya. Ya, kira-kira ukurannya kira-kira 2 cm untuk memasukkan alat kita. Kemudian alat itu akan mendatangi batunya dan batunya kita hancurkan seperti ini. Ya. Ini masih posisi di ginjal ya, Dok? Iya, ini posisinya di ginjal ya. Jadi nanti seperti itu nanti alatnya masuk dari samping ya. Jadi ada sayatannya memang, tapi sayatannya sangat kecil. kayak operasi gitu ya, Dok? Iya, kayak operasi, tapi sayatannya lebih kecil, hanya untuk Untuk memasukkan alat alatnya saja ya. Gitu. Oke, next. Nah, ini untuk PCNL tapi yang mini, jadi menggunakan laser juga sehingga pecahan batunya akan berbentuk seperti debu-debu juga. Gitu harapannya. Nah, dia nanti
batu itu akan keluar bersama urin seperti yang, nah ini, seperti titik-titik putih itu aja ya. Nah perlu diketahui bahwa ini kita kerjakannya dengan kamera. Jadi mungkin terlihatnya agak besar ya, tapi nanti Padahal kalau kecil. secara kasat mata ini udah nggak kelihatan lagi ya. Ini sangat kecil ukurannya ya, mikro lah bisa dikatakan ya. Oke, next. Oke, nah kalau RIRS ini untuk batu-batu yang seperti SWL tapi misalnya sudah di SWL sepertinya kurang ya berhasil. Jadi ini alatnya masuk dari saluran kencing kemudian batunya dihancurkan dengan laser juga ya. Gitu. Oke, next. Oke. Saya Luar rasa biasa. itu aja berbagai macam variasi dari teknologi untuk tata laksana batu saluran kemih saat ini. Oke, Oke, silakan terima kasih kembali. Dokter Thank Ari. you. Silakan. Nah, waduh, itu Hasanah tadi sudah kita lihat bersama ya bahwasannya memang banyak tata laksana tergantung Dari tempatnya, dan juga ukuran ukuran batunya. batunya. Benar sih. Dan untuk proses penyembuhannya bagi seseorang yang sudah dilakukan penanganan batu ini berapa lama dokter? Oke, jadi kalau untuk pemulihan pertama bergantung tindakannya ya. Yang kedua bagaimana bergantung daripada bagaimana pasien itu merespon tindakannya. Misalnya ada orang yang pasca tindakan tuh dia demam karena dia Ngedrop sebelumnya udah ada gitu. infeksi Ngedrop misalnya gitu ya, ya, atau dok. misalnya dia jadi ada berdarah, kencingnya dan lain-lain. Itu bergantung pada masing-masing orang. Tapi kalau misalnya pada pasien yang biasa-biasa aja normal-normal, mungkin perawatan pasca operasinya tuh sangat singkat ya, mungkin kira-kira 1-2 hari pasca tindakan pasiennya udah bisa pulang. Oh gitu. Oke, baik. Dok, ini pemirsa yang ada di rumah juga sangat penasaran ini, Dok. Mungkin kalau kita bisa lihat dari tanda dan gejala ya, Dok ya. Iya. Nah, ini perbedaannya dengan ISK ini apa ini, Dok? Iya, Karena kan kan kalau infeksi dari saluran nyeri-nyerinya kemih kan juga. agak mirip nih kayak gitu. Iya. Nah, Jadi biasanya itu tadi, kalau ISK dia nyerinya itu terutama misalnya saat berkemih, Oke. kemudian nyerinya intensitasnya nggak separah ini, Dari ya. Terus kemudian nyeri ini ya, Dok. ISK itu juga bisa jadi ISK itu mengikuti ya. Jadi karena ada batu dia jadi infeksi juga bisa. Oke. Kalau dari misalkan dari air seninya sendiri itu bisa dilihat gitu, Dok. Ini masuk yang Bisa mana? dalam arti misalnya warnanya kemerahan dan lainnya. Jadi kalau misalnya orang ISK pun standarnya kita pasti tetap kalau berobat ISK standarnya bakal tetap USG. USG Oh, dulu, itu Dok, tahap ya? awal ya dok Iya, ya? kalau sama urolog berobat sama urolog gitu mau sakit ISK atau otomatis kita USG terus bisa kita lihat misalnya ada batu atau enggak, jadi otomatis sekalian ketahuan kan karena batu itu bisa aja nggak ada gejalanya, kemudian bisa jadi gejala infeksi yang muncul itu karena ada batu dan lain-lain. Oke, Makanya baik. setelah USG baru tahu penganganannya seperti apa Iya, gitu ya dok. gitu. Tadi kan ada PCNL. Ya, biasanya ada kalau ini ya. Pak dokter curiga ada batu, maka dokter akan menganjurkan pasiennya untuk CT scan. Gitu. Nanti setelah CT scan baru tahu mau diapain lah pasiennya. Oke, baik. Nah, pemirsa kita masih punya satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay di With Doctor. Kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Medical Medical Space. Space. Oke, balik lagi bersama dengan kita di With Doctor. Hidup sehat untuk Anda dan kita semua. Pemirsa, kita masih bersama dengan Dr. Ari dan tentu tadi kita sudah sama-sama menyaksikan paparan materi yang sangat detail. Benar dan juga banget. tadi ada beberapa terapi yang ditunjukkan ya, Dok ya, Iya, ada proses operasi dan PCNL, sebagainya. ya Iya. kan? Jadi kita Ada bisa dua melihat lagi. secara langsung. Jadi pemirsa yang ada di rumah tidak perlu khawatir. Jadi kalau sudah punya tanda dan gejala langsung periksakan ke dokter sehingga Iya, tindakannya bisa konsultasikan ke lebih dokter, cepat kan, benar. lebih aman juga. Nah, Dok, ini mengingat ya, Dok, ginjal kita kan ada dua ya, kanan dan kiri. Ada nggak sih, Dok, kayak potensi ginjal kanan itu lebih sering gitu ya? sering ada batunya Iya, gitu, menurut Dok? pengalaman dokter nih. Enggak. Enggak Nggak ada. ada ya, Dok Sama. ya? Sama. Kanan dan kiri sama-sama berpotensi ya, balik lagi ke orang yang masing-masing. Karena semuanya kan dialiri aliran darah. Oke, baik. Untuk pasien yang sudah terkena dari pengobatan terapi ini dok, apa yang harus kita perhatikan nih dok? Mengedukasi masyarakat yang di rumah juga nih dok. Oke, Agar jadi tidak kambuh kalau ya, Dok? yang jadi kalau untuk yang pasca tindakan terapi, atau pasca pengobatan gitu, gimana caranya biar dia nggak berulang lagi atau bagi orang-orang yang mau mencegah ya. Nomor satu tuh hidrasi, minum ya, minum. Volume Banyak minum minum. tuh harus tinggi
Ya, Berapa, kita Dok, yang rekomendasinya 2 disalurkan? liter sampai 2,5 liter per hari. Oh, Ya, oke. kemudian kalau misalnya kita check up ya, misalnya kita punya kadar asam urat yang tinggi, maka itu harus kita turunkan. Karena itu sangat berpotensi untuk kita bisa jadi terbentuknya batu cikal bakal lah gitu ya. Bukan penyebab utama tapi mempercepat resiko untuk terkena. Apalagi dengan Memupuknya pola gitu ya, makan Pak? kita orang Indonesia Gaya hidup ya, Dok, ya. Pola makan kita orang Indonesia yang makanannya tinggi-tinggi dengan mengandung asam urat itu sangat banyak orang yang batu karena asam uratnya tuh tinggi. Ada makanan yang harus dihindari, Dok? Itu Atau kalau misalnya dikurangi? makanan yang asam Seperti uratnya apa? tinggi tuh jeroan, Kacang-kacangan kacang-kacangan, seafood dan lain-lain gitu. Itu kan tinggi kadar asam uratnya. Kalau yang dianjurkan harus minum aja, Dok. Ya, nomor Minumnya 1 tuh aja. minum untuk mencegah. Oke, itu Hasanah jadi nggak boleh lagi kurang minum. Bener banget. Harus banyak minum. Kan kalau minum kita juga keseimbangan asam dan basa kita juga Iya, lebih terkontrol lebih kan terkontrol. ya? Iya, biar nggak kering loh Hasanah. Kantongnya aja yang kering, Oh, nggak? kantongnya kering. Cancer. Kantong kering ya. Oke. Nah, Hasanah ada lagi keluhan-keluhan yang mau ditanyakan mumpung dokternya lagi di sini. Sudah terjawab semua, Sudah Budi. terjawab. Pokoknya aku sekarang lebih apa ya, memperhatikan lagi lah pola makan, kemudian kebiasaan-kebiasaan ya. Harus sering minum, minimal kali 2 sampai 2 sampai 1 liter ya, Jangan Dok? 1 ya, Hasanah. Dikit banget ya. Kurang. Oke. Kurang ya, Dok ya. Dok, dari sekian banyak terapi yang tadi dokter jelaskan. Nah, selama ini kasus yang dokter tangani paling banyak menggunakan metode yang mana? Jadi semuanya sama bergantung pada bergantung. lokasi, kan itu tadi ya. Jadi masing-masing pasien tuh punya Beda-beda? ya, jadi kita Yang paling tata sering laksananya datang gitu, nah? yang Juga paling sering sama datang rata? biasanya pasien itu baru udah- pasien itu baru datang kalau sakit. Kalau dia tidak sakit dia nggak datang. Iya. Gitu. Jadi biasanya yang paling menyebabkan sakit itu kalau Yang udah batunya sudah besar. menyumbat. Menyumbat. Iya, Ya, udah jadi besar. batu ureter itu adalah kasus yang paling sering orang datang ke IGD biasanya. Karena itu sakitnya sangat hebat sehingga orang baru mencari pertolongan di situ. Kalau dia batunya bikin keluhan yang ringan-ringan aja orang malas berobat biasanya. Iya. Gitu. Tapi jadi nomor 1 tuh orang datang ke situ. Tapi kalau batunya besar, biasanya kita akan langsung anjurkan untuk misalnya PCNL dan lain-lain dan RIRS gitu. Oke. Tapi biasanya kalau pasien datang itu langsung mereka takut nggak sih, Dok? Dengan metode terapi yang dokter sebutkan tadi. Nah, jadi orang tuh mungkin takut karena selama ini stigmanya tuh harus operasi. Iya. Gitu ya. Jadi tapi dengan kemajuan teknologi saat ini kita tuh sudah mengembangkan teknologi yang membuat tindakannya memang seperti operasi ya, dibius dan lain-lain. Tapi ini sudah dikembangkan teknologi di mana resiko operasinya paling minimal dengan angka keberhasilannya yang tinggi gitu. Sehingga harusnya pasiennya lebih nggak takut harusnya. Ya, harus nggak ada karena yang menangani dokter-dokter profesional. Profesional ya yang kan? benar ahli di bidangnya ya. Dokter, kalau misalkan dia sudah pernah melakukan tindakan lah ya, terapi, salah satu terapi yang tadi dokter jelaskan. Nah, kira-kira kalau dari segi olahraga, ini ada olahraga yang disarankan apa atau semua Semuanya olahraga bisa boleh. dilaksanakan? Semua sama, jadi pada prinsipnya kita tetap gaya hidup, pola hidup sehat ya. Jadi nggak ada sesuatu yang sangat direkomendasikan kalau olahraga dan lain. Oke, baik. Tidak ada Nah, batasan juga Ya, ya, Dok tidak ada ya? batasan aktivitas juga pasca ini. Baik, nah dok ini masalah minum ya dok ya. Nah ini yang tadi 2 sampai 2,5 liter itu air putih kah atau semua jenis minuman ini dok? Karena Iya, benar. kalau kita gabung-gabung kalau sama kopi juga Apalagi yang masuk sering sih ini ngopi 2,5 liter. Tapi air putihnya mungkin cuma 1,5 liter gitu. Oke, Silakan. jadi itu kan 2 sampai 2,5 liter volume ya. Minuman yang paling baik itu memang air putih ya. Tapi mungkin orang kan bosen ya 2 liter sehari minum air putih, terus minum itu nggak bisa dia sekali minum langsung seliter gitu, Iya, nggak bisa. gitu. Minum itu harus dibagi kan, dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi itu baru dibagi sehingga volumenya jadi kecil-kecil. Kemudian kalau mau diselingi misalnya ada jusnya, ada ininya, boleh gitu karena kita tetap capaiannya itu volumenya. Volume Gitu. baru. Tapi tetap minuman yang terbaik itu adalah air Air putih. putih. Air putih. Terutama yang memang secara umum adalah minuman-minuman yang mengandung pemanis dan lain-lain itu kan kita harusnya mengurangi ya, itu sudah
general health ya, namanya general health measure, artinya pengetahuan kesehatan umum kalau minuman yang manis itu harus dikurangi. Gitu. Oke, Dok, ada batasan nggak sih Dok kalau minum malam hari itu harus berapa jam sebelum tidur gitu? Ada nggak sih Dok? Biasanya sih enggak, tapi biasanya kita memang memadatkan minum itu dari pagi sampai mungkin kira-kira makan malam, karena takutnya nanti jadi terbangun untuk kencing. Iya, jadi mengganggu Jadi mengganggu waktu tidur, ya. mengganggu waktu tidur. Jadi kita sangat mengharapkan supaya selama tidur itu tidak ada terbangun untuk kencing. Jadi lebih berkualitas Ya, juga atau tidurnya. bangun hanya maksimal 1 kali. Oke, baik. Dokter, ini nggak terasa waktu kita sudah mau habis loh, Dok. Iya, udah hampir Padahal 1 masih jam. pengen mau nanya-nanya Iya, lagi. masih banyak lagi yang mau Baik. diulik Nah, dari dokter. mungkin ada closing statement ataupun take home message, Dok, kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah jika mungkin mengalami salah satu tanda gejala ataupun sudah melakukan tindakan agar tidak kambuh lagi. Silakan, Dok. Silakan dokter. Oke, jadi kalau misalnya pasien yang belum pernah memeriksakan atau punya gejala-gejala ringan, baiknya untuk diperiksa. Ya, karena tidak ada gejala itu sangat mungkin untuk mengalami yang namanya batu saluran kemih. Kemudian kalau misalnya untuk mencegah, yaitu nomor 1 pencegahannya adalah dengan pola hidup sehat, kemudian hidrasi yang cukup. Harapannya batu itu tidak terulang lagi. Oke, baik. Tepuk tangan dong buat Dokter Arin. Dokter, terima kasih banyak atas Terima kasih, waktunya. Budi. Di Sharing tengah- ilmunya juga. Iya, di Sangat tengah-tengah terima kesibukan kasih. beliau yang sangat padat untuk visit ya kan, tapi meluangkan waktu Meluangkan untuk berbagi informasi bersama dengan kita di Benar sini. banget. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa setia dari With Doctor. Jangan lupa saksikan terus With Doctor setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Sana pamit undur diri. Sampai bertemu di acara With Doctor selanjutnya. Bye-bye. Dadah.